Fans, udah hari Jumat aja nih. Wah, udah mau weekend. Wait, tapi tenang. Saya, Joe Ricci, ya, mau ngajakin kamu nih, Fans, ya. Karena kita udah dapat tempat nih, ya, barengan sama teman-teman Ragam Indonesia nih. Tempat yang murmer. Wah, irit nih, cakep nih, ya kan? Nah, sudah siap? Oke, let's begin the show. Cabut! Selamat datang di Kota Malang, fans. Salah satu kota tujuan liburan di tanah air. Kita cek-cek dulu ya, bisa nggak sih liburan yang ngirit biaya di sini? Kita cek tempat penginapannya dulu, fans. Kalau dulu, biaya liburan paling mahal kan penginapan ya. Nah, kalau sekarang, penginapan yang murah meriah udah banyak. Malah tempat nginapnya, udah cakep-cakep. Baru masuk aja, interior bagian depannya udah rame. Biaya nginep di sini cuma Rp39.000 aja loh, fans. Murah banget kan? Tapi karena termasuk penginapannya low budget, fasilitasnya juga mengikuti ya, fans. Satu kamar ini bisa nampung sampai 4 orang. Udah ada kipas angin, lemari pakaian, dan kasur yang super empuk. Kamarnya juga bersih dan wangi kok. Di penginapan ini hanya ada 11 kamar ya, fans. Untuk yang pengen kamar mandi dalam, harganya beda loh. Lalu ada juga nih fasilitas hiburan seperti TV di ruangan utama. Jadi nontonnya rame-rame, fans. Terus ada juga tempat untuk duduk santai, lengkap dengan perabotan yang unik sama wifi gratis. Cus, sekarang kita ke spot wisatanya. Ini nih, salah satu tempat wisata murah meriah, namanya Sumber Maron. Tiket masuk kawasan ini cuma Rp3.000 aja, fans. Di sini mata bakal dimanjain dengan hamparan sawah hijau dan air sungai yang mengalir jernih. Ada juga nih kolam sumber air alami dan air terjun dengan ketinggian sedang. Paket lengkap banget sih ini. Oh iya, fans, di sini kita juga bisa menikmati aktivitas fisik yang menantang seperti river tubing. Titip barang-barangnya dulu ya. Satu loker bisa disewa seharga Rp5.000. Wait, bukan harga per jam, tapi seharian. Kalau udah siap, ambil sewa ban dulu dong. Untuk durasi sepuasnya, cuma Rp5.000 aja. Oke, fans, kita menuju titik awal dulu ya. Lumayan nih, jalan dulu, hitung-hitung olahraga deh. Siap, dan meluncur. Panjang lintasan sungai yang kita arungi mencapai 500 meter. Wah, jauh ya. Batu-batuan ini nih yang bikin arus jadi beriak dan bikin perjalanan tubing jadi makin seru. Gak sedikit para pengunjung yang berteriak karena terombang-ambing arus. Belum lagi ketika ban yang ditumpangi menabrak batu. Kerennya lagi nih, fans, tempat wisata ini dijaga banget keasriannya. Sepanjang perjalanan, gak ada sampah satupun di sungai. Kawasan wisata Sumber Maron terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di pertengahan trip, ada air terjun mini yang punya ketinggian 5 meter yang dikenal dengan nama Grojogan Sewu. Karena murah meriah, jangan heran kalau pengunjungnya selalu membludak, apalagi saat akhir pekan. Sungainya juga nggak terlalu dalam, jadi anak-anak dan orang tua bisa banget tuh ikutan. Kalau bosan main ban, bisa naik ke atas batu, terus nikmatin deh kucuran air yang mengalir dari air terjun. Sedap kan, fans? Berangkat nih kita! Nah, buat anak Jakarta dan sekitarnya, bisa juga nih kalau mau staycation yang ngirit ngongkos. Macam Dina ini nih, fans, dari Jakarta ke Bogor pakai kereta. Kebetulan pas penumpangnya lagi sepi pula. Touchdown di stasiun Bogor, bisa lanjut pakai taksi online. Jadi total waktu tempuh dari Jakarta kurang lebih ya 90 menit aja, fans. Kalau udah nyampe, leye-leye bentar di kamar, boleh lah. Asal jangan kelamaan di kamar, masa kesini cuma selonjoran doang? Tuh, di luar ada kolam dan pesawahan. Sawah ini sengaja dikelola supaya suasananya makin syahdu. Mirip-mirip di Ubud, Bali, fans. Kalau urusan isi perut, wah ini gak usah khawatir, fans. Salah satu kuliner khas yang layak dieksplor adalah gurame sambal kecombrang. Ikan gurame dipotong, dibersihkan, lalu dimarinasi. Kemudian digoreng deep fried di minyak panas. Untuk sambalnya, bahan-bahannya adalah tomat, serai, bunga kecombrang, bawang merah, daun jeruk, dan tomat hijau. Ada juga nih cabai jawa dan cabai merah, kemudian disiram minyak panas.
Lalu diaduk-aduk supaya aromanya keluar. Kalau untuk minumannya, ada wedang ronde yang hangat-hangat dengan air jahe dan gula merah. Weh, satu lagi nih, rujak sambal bunga kecombrang. Bikin rasanya jadi khas dan unik. Bunga kecombrang pada sambal memberikan cita rasa asam pedas yang segar dengan aroma yang tajam. Ngiler nggak sih? Ikan gurame yang padat berisi dicocol ke sambal yang aroma kuat. Pastinya pedas. By the way, staycation kayak Dina gini emang layak nih untuk stress release ya fams. Karena cukup dengan stay di satu tempat dan menikmati suasana yang ada. Selain itu, staycation dipilih saat liburnya nggak bisa lama-lama dan nggak bisa jauh. Kayak Dina inilah, cuma geser 50 km dari Jakarta. Lumayan, bisa healing-healing biar hati tetap eling. Masih di sekitar Bogor, fams. Kali ini khusus buat kalian yang mau liburan sekalian olahraga. Kita main ke Curug Cikaracak di kaki Gunung Gede Pangrango. Tepatnya di Dusun Cibeling, Kabupaten Bogor. Sesuai judulnya ya, kita kesini mau liburan sambil olahraga. Liburannya menikmati pemandangan alam. Kalau olahraganya, ya kita trekking di sekitar sini aja. Olahraga, tapi dapat bonus. Pemandangan yang bikin adem mata dan hati. Itu dia sisi positifnya trekking, fams. Oh iya, hal yang paling penting buat diperhatikan adalah konsumsi air minum. Karena kalau nggak cukup minum, bisa dehidrasi, fams. Alias tubuh kita kekurangan cairan. Makanya penting banget nih cara menghindari dehidrasi saat melakukan olahraga di alam bebas. Pertama, 4 jam sebelum aktivitas, minumlah air putih sebanyak 500 sampai 600 ml. Kemudian, 10-15 menit sebelum mulai perjalanan, sebaiknya minum 250 sampai 300 ml air. Kedua, cara minumnya sedikit demi sedikit, secara teratur, biar nggak tersedak dan nggak cepat kembung. Kalau di perjalanan timbul rasa haus, artinya udah banyak cairan yang dikeluarkan tubuh. Jadi harus diganti dengan cara minum, fams. Yang ketiga, minumlah air yang dingin. Eits, bukan air es ya, karena air yang dingin alias bukan air panas atau hangat, lebih mudah diserap tubuh. Nah, yang terakhir, hindari mengkonsumsi air yang mengandung gula, karena air yang mengandung gula akan menghalangi kemampuan tubuh dalam menyerap cairan. Oke, fams, lanjut lagi yuk. Setelah melewati sungai, selanjutnya kita memasuki hutan dan kembali melewati sungai yang penuh bebatuan. Di sepanjang jalur ini, kita akan sesekali menyeberang sungai karena tidak ada jalan setapak di sisi sungai. Kalau hujan, aliran sungai cukup deras. Jadi kita harus hati-hati dalam menyusuri ataupun menyeberangi sungai. Setelah menyusuri sungai, ada suara curug yang terdengar, memanjakan kita udah sampai finish, fams. Curug ini mempunyai tinggi sekitar 40 meter dengan debit yang sangat besar. Jadi dengan melihatnya aja, udah menjadi peringatan buat pengunjung biar nggak mendekat ke bagian bawah curug. Artinya, fams, dimanapun kalian ketemu air terjun dengan debit air yang deras, itu artinya nggak boleh berada tepat di bawah air terjun. Nah, nikmatin dari kejauhan juga asik kok. Yang penting kan safety, yoi nggak? Bang, setelah ini ya kita mau main air nih, mumpung masih pagi, ya kan? Sekalian mandi. Tapi main air kali ini dapat bonus. Wah, itu saya suka tuh, ya kan? Pengen tahu bonusnya apa? Yuk, lanjut ya. Ini dia bonusnya. Di sini. Sekarang kita lagi ada di salah satu sentra budidaya udang, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Bukan sembarang udang ya, fams, melainkan udang galah. Nah, dapet tuh udangnya. Ini yang jantan ini. Bapak bisa dapat yang gede. Waduh. Itu yang jantan, Mbak. Ini yang betina ini. Oh, ini yang jantan. Kan ada telurnya kalau betina. Oh iya, ini ada telurnya. Emang gak gampang sih nangkap udang di kolam seluas 400 meter persegi ini. Dadah. Udang galah memang beda sama udang biasa, fams. Ukurannya lebih besar dan kepala yang berbentuk kerucut. Udang galah jantan juga punya antena panjang mirip gajah yang berwarna biru. Bahkan daging udang galah enak juga loh kalau dimakan mentah. Orang Jepang bilang namanya sashimi. Manis, ada memang amis sedikit. Ada manisnya lagi? Enak tapi enak. Oh iya, fams, udang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di bidang perikanan. Makanya usaha budidaya udang itu menjanjikan banget, fams.
Waktu zaman pandemi aja, ekspor udang galah ini termasuk yang tetap berdiri tegak. Bayangin aja fams, sejak pertengahan tahun 2020, udang galah asal Indonesia malah menembus pasar Tiongkok, Jepang, hingga Amerika. Indonesia memang mendunia fams, luar biasa. Kalau di Boyolali ini fams, peternak udang galah sehari-hari hidup sebagai petani di sawah. Waktu luang di sela-sela bertani justru dimanfaatkan untuk budidaya udang. Kebetulan fams, perawatan budidaya udang galah memang gak ribet. Makanya bisa sambil bertani di sawah. Udang langsung disortir berdasarkan ukurannya. Udang ukuran sedang dan besar akan dijual ke pasaran, sedangkan yang ukuran kecil akan dikembalikan lagi ke kolam. Selain udang utuh, ada juga nih udang yang dijual udah dikupas. Nah, asiknya lagi nih fams, kulit udangnya juga nggak kebuang gitu aja, tapi bisa dimanfaatkan jadi kaldu. Caranya, siapkan kulit udang galah yang udah dicuci bersih. Kemudian siapkan juga nih bumbu-bumbunya. Kalau udah, rebus dulu nih kulit udangnya. Sambil nunggu matang, haluskan bumbu-bumbu. Kemudian, haluskan semua kulit udang dengan blender. Setelah itu, tumis kulit udang yang udah halus dengan bumbu yang dihaluskan tadi. Masukkan deh daun salam, jahe, dan lengkuas. Sekalian juga fams, kulit udang yang udah dihalusin tadi. Karena bahan utamanya dari kulit udang segar, rasanya dijamin gurih fams. Kalau kandungan air pada tumisan udah berkurang, lanjut dikasih garam. Terus lanjut aduk-aduk sampai mengkristal. Kalau udah kering, selanjutnya dikemas fams. Penyimpanan dalam wadah yang tertutup rapat. Kaldu ini bisa tahan sampai 4 bulan loh. Kulit udang juga kaya kandungan gizi fams. Salah satunya adalah kalsium. 1 botol kaldu kulit udang aja nih, ini harganya cuma ceban alias 10.000 aja. Wah, mantep kan? Kaldu ini bisa jadi pengganti MSG. Buat penyerap masakan. Untuk udang galah segarnya dijual seharga Rp85.000 per kilogram. Lain lagi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kalau di sini, udang galah dimasak dengan buah bengalon. Sekilas, bentuk buahnya mirip dengan buah ceri, tapi ukurannya lebih besar. Nah, dinamakan buah bengalon karena berasal dari kecamatan Bengalon, fams. Yuk, kita langsung masak. Pertama, potong ubi jalarnya. Lalu, bersihkan udang galah dari kotorannya. Caranya, potong bagian ujung punggung udang galah. Kemudian, tarik kepala udangnya. Buang juga kotoran yang tersisa di bagian kepalanya. Selanjutnya, bersihkan buah bengalonnya. Pisahkan buah bengalon yang masih muda. Untuk olahan udang galanya, paling enak dimasak dengan bengalon mentah, fams. Jadi, pilih buah yang masih berwarna kuning kecoklatan. Setelah belah bengalon menjadi 2 bagian, tambahkan cita rasa asam. Kalau masyarakat Kutai Timur, biasanya ditambahin terong asam secukupnya. Beri juga cabai, lengkuas, dan kunyit. Iris juga nih bawang merah serta bawang putih. Beres deh. Selanjutnya rebus ubi jalar selama 20 menit. Sambil menunggu matang, bakar udang galanya. Caranya tinggal letakkan pada tumpukan kayu bakar tanpa tambahan bumbu. Setelah air rebusan ubi mendidih, masukkan potongan bengalon, lengkuas, kunyit, dan terong asam. Tambahkan cabai, bawang merah, bawang putih, serta serai geprek. Agar rasanya sedap, tambahkan garam. Disusul udang galanya. Wih, mantep banget. Masaknya nggak perlu waktu lama, fams. Cukup 3-5 menit aja. Karena kalau kelamaan, daging udang jadi keras. Nutrisinya juga jadi berkurang. So, this is it. Gangan udang galah Bengalon. Authentic from Kutai Timur. Fams, bakar-bakaran itu memang enak, ya kan? Barbecue. Daging ini, daging itu. Pakai cumi, pakai udang. Wah, udang bakar. Yang penting bumbunya enak. Nah, kita punya olahan udang nih. Pengen tahu? Nih dia. Olahan udang emang gak ada matinya, fams. Dari aroma dan bentuknya, asli bikin lapar. Kenalin nih, fams. Ini nih, Kak Jo. Selain ganteng orangnya, olahan udangnya juga ganteng-ganteng, fams. Kak Jo ini kasih judul nama olahannya, Udang Dutan. Tarik, Kak Jo. Udang yang digunakan kali ini adalah jenis udang pancet yang berukuran 50-130 gram. Lumayan ginuk-ginuk ya. Selain udang, ada juga nih lobster dan scallop.
Nah, menu pertama yang gampang dulu deh, udang bakar. Sebelum mulai, potong dulu nih kumisi udang, moncong, dan kaki. Setelah itu, potong bagian kepalanya. Gak ketinggalan, potong juga kedua bagian tubuhnya. Oh iya fams, buat kalian penggemar udang, ada tipsnya nih, agar udang tetap segar dan enak saat dikonsumsi. Pastikan bagian kepala dan punggung udang udah bersih, buang kotoran dan saluran ususnya, karena bagian inilah yang membuat aroma udang jadi amis. Ini udah semua kita bersihin, ada udang, ada lobster, sama ada kerangnya. Berarti kita langsung eksekusi aja untuk jadi masakan yang lezat. Yuk Kak, sekarang. Yuk, kita masak sekarang. Cus, lanjut, bikin olesannya fams. Ada bawang bombay, bawang putih, cabai, dan tomat. Kalau udah dihalusin, tumis bumbu. Tambahkan garam dan penyedap rasa. Kalau udah, tinggal oles bumbu ke udang, lobster, dan scallopnya. Oles-oles sampai bumbu rata dan meresap. Gak ngaruh gitu kalau misalnya kalian udah buka si udang ini, terus ada yang bilang kalau dagingnya lebih besar itu rasanya lebih hambar daripada udang yang lebih kecil. Enggak, tapi kalau masaknya bener, itu kayak Kak Jo tadi, semuanya dibagi dua rata, itu hasilnya akan sama aja, dagingnya akan mantap-mantap aja. Betul ya Kak ya? Betul. Tuh, lanjut kita. Waktunya memanggang udang dan teman-temannya fams. Masukkan ke oven dan panggang selama 6 menit pada suhu 175 derajat Celcius. Udah selesai nih. Wait, sabar fams. Masih ada step terakhir, yaitu torch udang seperti ini. Hal ini dilakukan agar aroma udang lebih smoky. Finally, kelar juga nih fams. Ini dia, udang, lobster, dan scallop bakar ala udang dut. Udah siap nih, menggoyang lidah dan perut. Asik. Fams, buat para pecinta udang, ada banyak ukuran udang yang bisa dipilih di sini. Ada ukuran standar 50 gram, ukuran besar, jumbo, raja, sampai ukuran ratu yang beratnya mencapai 130 gram. Ngomong-ngomong, gak usah worry lah ya. Bahaya udang itu fams, itu sih tergantung kitanya aja kok. Karena selain banyak manfaat, udang juga bisa membantu untuk pembentukan jaringan dan sel baru di dalam tubuh. Selain itu, udang juga mengandung mineral alami seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Ada lagi nih fams, tempat makan yang udah eksis dalam hal penyajian olahan seafood, termasuk olahan dari udang galah yang ukuran jumbo. Tapi ntar dulu ya fams, kalian bisa bedain nggak mana itu udang galah dan mana itu lobster? Nih, biar nggak malu-maluin, kalau pas diajak makan seafood, nih Joy kasih tips ya, gimana bedain udang galah dan lobster. Secara fisik, udang nggak punya capit seperti halnya lobster. Udang umumnya tumbuh dengan ukuran 8-12 inch. Kalau lobster, ukuran badannya bisa 2 kali ukuran maksimal udang. Nah, udah paham yes? Kalau udah paham, langsung kita belah aja udangnya. Wush! Panggangannya manggil-manggil tuh fams. Tinggal olesi butter aja di badan udangnya. Terus, panggang sampai warnanya berubah merah. Oh iya fams, sambil nunggu udangnya sampai masak, jangan lupa dibumbui dengan beberapa rempah agar rasanya super lazis. Fams, konsep seafood platter emang jadi inceran penikmat kuliner di jagat media sosial sampai jagat raya. Nah, komposisi dalam satu food platter ini biasanya terdiri dari beberapa bentuk yang tergantung bahan dan temanya. Umumnya satu hidangan platter berisi dari sayuran, daging, karbo, sampai buah-buahan. Yes, seafood platternya udah lengkap nih. Tinggal cari menu satu lagi biar kenyangnya maksimal. Kalau pakai udang galah ukuran jumbo, untuk jenis roti lapis ini kita pakai udang yang unyu-unyu fams. Dimasak dengan saus cajun yang punya rasa pedas khas Amerika Latin. Ditumis sampai tekstur udangnya empuk dan bumbu cajunnya meresap sempurna. Untuk jenis rotinya menggunakan roti yang biasa digunakan dalam makanan hotdog. Udang ditata berjajar rapi dengan olesan saus cajun yang buat rasanya makin ciamik. Tenang ya fams, mengkonsumsi seafood gak melulu soal kolesterol kok. Asal kombinasi makanan yang kalian pilih benar-benar pas. Selain itu, cara mengolahnya juga harus benar pastinya. Soalnya, rugi banget kan kalau nggak mau nyicipin makanan seenak ini? Yoi gak?
Udah dulu ya fams, semoga tayangan hari ini berguna buat semua. Saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Saya Joreci undur diri, Jumat Barokah semua.